kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran bidang Pitsus atas keseriusannya, dedikasinya dalam menjalankan tugas di tengah pandemi COVID-19 secara konsisten dan sungguh-sungguh, terutama yang kerja keras dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara. Saya yakin dan optimis kerja keras ini akan sebanding lurus dengan upaya kita dalam membangun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat atau public trust kepada penegak hukum, khususnya kepada kejaksaan. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum dan dalam pencegahan, pemberantasan korupsi, atau tentunya saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah dan kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata masyarakat, di mata rakyat, dan di mata internasional. Dan perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini bahwa semakin keras kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan. Bahkan belakang ini muncul tren koruptor fight back, adanya perlawanan dari para koruptor. Jangan takut dan jangan gentar. Selama saudara sekalian bekerja secara baik, profesional, cermat, saya menjaga kalian. Berangkat dari kebutuhan untuk mengoptimalkan penanganan perkara Pitsus, maka beberapa hal yang perlu dilakukan segenap jajaran di bidang Pitsus, antara lain yaitu: 1. Tingkatkan integritas, kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi penanganan perkara agar senantiasa profesional, cermat, dan penuh kehati-hatian dalam rangka menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. 2. Ciptakan penanganan perkara yang kondusif, kontributif, dan tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan pemulihan ekonomi. Juga tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk menghasilkan output dan outcome yang berhasil guna serta berdaya guna, dengan tidak semata-mata hanya menangkap, menghukum, dan memberikan efek jerah, namun juga mampu memulihkan keuangan kerugian negara, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola. 4. Lakukanlah langkah-langkah penindakan apabila terdapat perbuatan yang telah terang dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dan mengandung unsur-unsur mensreanya, sikap batin jahat. Terlebih jika ada pihak-pihak yang mencari kesempatan dan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan kemanfaatan yang tidak sah. Dalam kondisi pandemi ini, maka jangan ragu untuk mengenakan ancaman pidana maksimal. 5. Upayakan penyerapan keuangan negara dan pemulihan aset dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata diukur berapa kasus yang ditangani ataupun berapa orang yang dipenjarakan, melainkan juga harus diukur dengan berapa kerugian negara yang dapat saudara selamatkan. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak, yang pada akhirnya bermanfaat bagi pemulihan ekonomi nasional. 6. Optimalkan penanganan perkara dengan tidak hanya menerapkan pembuktian unsur merugikan keuangan negara, namun juga unsur perekonomian negara. Selain itu, penindakan juga tidak hanya diarahkan pada subjek hukum orang, perseorangan, namun juga korporasi. Ingat itu. 7. Upayakan sinergitas dengan bidang intelijen dan bidang datun untuk melakukan pendekatan pencegahan preventif dalam rangka memberikan solusi bagi perbaikan dan penyemurtaan tata kelola sistem guna menutup celah terjadinya perbuatan korupsi yang tadi saya sampaikan. 8 adalah identifikasi, evaluasi para kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri apabila di wilayah hukumnya terdapat satuan kerja yang sama sekali tidak menangani tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut agar ditelaah apakah merupakan wujud dari keberhasilan upaya preventif atau apakah karena aparatur yang enggan atau tidak mampu mengungkap adanya indikasi korupsi. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja teknis di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Tindak pidana dengan pertanggungjawaban di dalam korporasi ini kalau menggunakan dari delegasi adalah seperti pertanggungjawaban utang seperti TPPU. Orangnya terpenuhi dulu urusnya unsurnya, maka baru bisa dimulai pertanggungjawaban pidana korporasinya. Nah, akhirnya terbentuklah semacam teori kesalahan orang jiwa kesalahan. Dalam kesalahan orang dengan sendirinya akan bergeser menjadi kesalahan korporasi manakala tadi tindakan yang mengunsur tadi saat dia mengalami korporasi. Selama ini yang bergerak seperti itu. Kita sambil tunggu teori-teori lain. Ini yang sudah ada seperti itu.